Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Stella Luciana dari GKI Menteng, Jakarta dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas padang geruk, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kebaktian Minggu Advent pertama ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama simbol pengharapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Melalui tema berdoa dan berjagalah, mari kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab keharutanlah telah
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilakan untuk menaikkan doa terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menjemunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Inilah kami, dan kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai.
Mari dengan sukacita kita sambut berita anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Yesus Juru Selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mengalisku, tumpuan harapanku perisai perlindunganmu. Setiap langkahku tempuh oleh Tuhanku. Setiap hasratku keluh Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus dan merindukan aliran sungai-Mu, ya Tuhan. Begitulah jiwa kami sungguh rindu untuk disapa oleh kebenaran sabda-Mu. Karena kami tentu menyadari Tuhan, sebagai manusia, kami penuh dengan berbagai keterbatasan. Kami penuh dengan berbagai kekurangan. Dan dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang akan menyegarkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadirat-Mu. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pada hari ini boleh memberi diri untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk bukan hanya mendengar mengerti, tetapi juga melakukan firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, sungguh kami rindu mendengarnya. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biar boleh menyampaikan firman-Mu hanya seturut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini ada pertukaran pengkhotbah di Klasis Jakarta 1. Dan saya sungguh bersyukur dan bersukacita boleh melayani di GKI Pasteur. Salam dari seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Menteng untuk Bapak Ibu anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Pasteur. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Dan masa Advent dirayakan oleh gereja ini mempunyai dua dimensi, Bapak Ibu. Jadi dimensi yang pertama itu berarti penantian akan kedatangan Kristus melalui kelahirannya. Lalu dimensi yang kedua, di dalam masa Advent ini, kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali. Jadi ketika kita memasuki masa Advent, ini adalah sebuah masa di mana masa lalu dan juga masa depan menyatu. Dan di dalam memasuki minggu Advent yang pertama ini, kita akan bersama-sama diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema berdoa dan berjagalah. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apa reaksi kita ketika mendengar kata Dia datang? Saya mengucapkannya dengan intonasi yang biasa, Dia datang. Oh, ya tergantung. Kalau Dia datang diucapkan seperti tadi,
ya mungkin bereaksi biasa saja. Tapi apa yang terjadi kalau kita mendengar kata dia datang? Ada sebuah kengerian, ketakutan, sesuatu yang membuat kita tuh mundur gitu ya, takut. Beda dengan diucapkan dia datang. Ada sebuah kegembiraan, sukacita. Maka kata tadi, dia datang, diucapkan biasa, ya biasa. Diucapkan penuh kengerian, ya jadi kelihatannya kok ngeri gitu ya. Kalau kita diucapkan, dia datang, wah itu gembira. Jadi dua frasa gitu ya, dia datang, ketika diucapkan dengan intonasi yang berbeda, juga bisa menjadi atau diterima dengan pemaknaan yang berbeda. Di dalam kehidupan realitas kita, ketika kita membicarakan tentang kedatangannya, dia datang, seringkali dia datang ini dengan sebuah intonasi yang dia datang, ngeri. Karena yang seringkali terlintas di dalam benak kita adalah sesuatu yang menakutkan. Bencana alam, peperangan, kejahatan, malapetaka. Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau kita sering nonton film gitu ya, ada begitu banyak film yang mengangkat tema-tema tentang kedatangannya, yang seringkali genrenya jadi menakutkan, menegangkan. Ketika fokus dan bayangan kita bahwa dia datang di dalam situasi yang menegangkan, dibarengi dengan hal-hal yang negatif, maka secara sadar tidak sadar, perspektif kita akan kedatangannya yang mengerikan itu dapat membuyarkan atau mengalihkan sambutan kita pada kedatangannya. Sambutan kita akhirnya jadi sikap yang lesu, takut. Bukan lagi sambutan yang penuh kegembiraan, sukacita, dan ketulusan. Di dalam minggu ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar bahwa Yesus mengajarkan kedatangan anak manusia dalam intonasi yang berbeda. Bukan seperti yang ada di bayangan kita, di pikiran kita, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang penuh dengan kengerian gitu ya, yang bermakna penghakiman, enggak. Kini kedatangan sang manusia kita mau bersama-sama hayati dalam pengharapan dan penantian. Israel, Bapak Ibu, ini adalah negara dengan 4 musim. Jadi ada musim gugur, ada dingin, ada semi, ada panas. Tidak seperti pohon lain yang bertunas di musim semi, pohon ara justru memiliki tunas di awal musim panas. Dan ketika tunas pohon ara itu mulai muncul, inilah tanda bahwa musim dingin sudah berlalu dan musim panas sudah tiba. Pada saat yang sama, kemunculan tunas pohon ara menjadikan adanya kesejukan bagi mereka yang membutuhkan tempat berlindung selama musim panas. Dan perumpamaan tentang pohon ara ini yang dipakai oleh Yesus untuk memberikan gambaran tentang kedatangannya. Bukan hanya kesejukan, Bapak Ibu, tetapi tunas pohon ara ini juga menjadi lambang berkat yang diberikan melalui buah yang dihasilkannya. Kesejukan pohon ara menjadi simbol dari situasi damai. Buahnya menjadi simbol kesejahteraan yang hadir ketika datangnya hari Tuhan. Maka melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mengajak para pendengarnya, para murid dan juga kita untuk tidak hanya mengarahkan hati pada kapan dan bagaimana gitu ya, sesuatu yang mengerikan, gimana terjadinya, kapan terjadinya. Jangan fokus pada itu. Tapi marilah kita mempersiapkan akan datangnya tunas pengharapan, yaitu keselamatan Allah yang hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Pada minggu Advent pertama ini, Bapak Ibu, kita diingatkan untuk menanti kedatangannya dengan
berjaga-jaga. Dengan berjaga-jaga kita mau tetap teguh di dalam iman kita. Kata berjaga-jaga, Bapak Ibu, ini memiliki arti terjaga terus atau waspada. Berjaga-jaga juga berarti kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Di mana dan apa yang menjadi bagian kita, marilah kita lakukan untuk Tuhan. Artinya, jangan sampai ketika pengikut Kristus yang adalah kita itu lalai mengerjakan tugas ketika Tuhan datang. Jadi kita perlu terus waspada, berjaga, melakukan tugas kita. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita didapati, kita siap. Kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dan tugas yang diberikan kepada kita itu mungkin berbeda-beda. Apapun tugas itu, marilah kita terus siap, terus berjaga, terus waspada. Dan kita lakukan semua yang jadi bagian kita seperti untuk Tuhan. Kita diajak, Bapak Ibu, untuk selalu siap sedia. Artinya, kita semakin mengakar di dalam Kristus. Kita terus berusaha melepaskan diri kita dari kuasa-kuasa kegelapan yang terus mencoba menjatuhkan kita. Ketika kita waspada, kita siap. Jangan sampai godaan-godaan gitu ya, kuasa-kuasa kesombongan, iri hati, nafsu duniawi, itu membuat kita jadi jauh dari Allah. Itu membuat kita jadi lengah. Itu membuat kita jadi jatuh. Kita perlu terus siap. Saat ini mari coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Posisi kita saat ini, kita sedang berjaga atau terlena? Pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan kepada diri kita masing-masing agar kita bisa tetap waspada. Jangan-jangan kita ngerasa bahwa kita sudah berjaga padahal kita terlena. Dan memang berjaga-jaga, siap sedia, waspada, ini bukan sebuah tindakan yang mudah untuk kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Selalu saja ada hambatan yang akan menggoda kita, gitu ya, ketika kita mau terus siap, mau terus waspada, mau terus berjaga. Suatu ketika, Bapak Ibu, ada seekor monyet yang sedang bersantai di dahan pohon. Lalu tiba-tiba ada perbincangan dari 3 angin. Angin topan, angin bahorok, dan angin tornado. Ketiga angin ini bersepakat gimana ya caranya dan siapa ya yang paling bisa untuk menjatuhkan si monyet dari dahan pohon. Wah, mereka berusaha. Topan, bahorok, dan angin tornado berusaha semampu mereka. Pertama, angin topan. Wah, dia menghembus sekuat tenaga. Wush! Tapi ketika mendengar dan merasakan kayaknya ada dorongan angin yang begitu kencang, si monyet ini langsung mendekap erat dahan pohon. Dan ia bertahan di dahan itu. Lalu datanglah juga angin tornado. Wah, dengan kecepatan penuh, angin tornado berusaha membuat sang monyet itu jatuh dari dahan pohon. Tapi hal yang sama, ternyata angin tornado pun gagal. Yang terakhir angin bahorok. Dia juga berusaha wush, 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 wush. Tapi semakin kencang angin itu bertiup, sang monyet ini semakin erat berpegangan pada dahan pohon. Lalu ketiga angin ini berdiskusi dan mengevaluasi, gimana ya? Kok kayaknya kita udah mengerahkan semua kemampuan kita, tapi sang monyet itu tetap ada dan gak jatuh.
dari dahan pohon. Lalu tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi yang mendengar perbincangan ketiga angin. Lalu si angin sepoi-sepoi itu bilang, "Coba ya, saya mau mencoba." Lalu perlahan-lahan angin sepoi-sepoi itu meniupkan anginnya. Wus, wus, wus. Si monyet ini merasa, aduh enak banget ya nih angin. Wah, dia bergoyang-goyang, dia bergoyang-goyang, dia mengantuk Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak berselang lama, pegangan pada dahan pohon itu mengendur. Wus, wus, semakin mengantuk. Dan akhirnya sang monyet itu tidak lama jatuh dari atas pohon. Kita ketika diminta untuk berjaga, ini bukan hal yang mudah. Dan kadang kita itu jatuh oleh sesuatu yang kecil. Hati-hati Bapak Ibu. Di luar sana, keserakahan, iri hati, hawa nafsu, yang kecil-kecil gitu ya, yang ada dalam keseharian kita, itu yang seringkali membuat kita gak waspada, membuat kita terlena. Maka di dalam masa penantiannya, dari awal sampai akhir hidup kita, berjaga-jaga, kewaspadaan, siap siaga, itu harus terus kita perjuangkan. Jangan lengah, jangan terlena. Begitu kita tertidur, kita bisa jatuh. Lalu Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa berjaga-jaga itu seringkali adalah sebuah sikap yang sulit. Dengan kekuatan kita sendiri, kita seringkali nggak bisa berjaga-jaga dengan baik. Maka kita perlu menyadari, kita itu membutuhkan Tuhan. Ini yang kedua. Kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu punya kehidupan doa yang benar. Doa menjadi sebuah sarana kita berelasi dengan Tuhan. Doa menjadi sumber kekuatan kita. Doa menjadi sarana kita untuk boleh dengar-dengaran akan apa yang jadi kehendak Tuhan di sepanjang masa penantian kita ini. Maka berjaga dan berdoa ini menjadi sebuah sikap yang selaras dan berjalan beriringan. Ini yang terus harus kita perjuangkan di dalam kehidupan beriman kita. Dan di dalam masa Advent ini, marilah kita terus berjaga dan berdoa. Siapkah kita untuk kita berjaga dan berdoa? Tuhan memberkati kita. Amin. His turn my morning into dancing again. He's lifted all of my sorrow, and I can't hold people, I can stay silent. I'm gonna tell the world I must see
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun dari tanggal 23 hingga 29 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang di dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka menguatkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah kami juga boleh Tuhan pakai untuk terus memberikan semangat, dukungan, dan juga doa. Kami berdoa juga untuk begitu banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kreativitas, sehingga saudara-saudara kami ini boleh terus berjuang di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, boleh mereka lakukan dengan sebaik mungkin di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, GKI Pasteur. Tuhan yang berkati setiap komisi, para aktivis, majelis jemaat, di dalam melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan, sehingga dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami berdoa untuk program-program secara khusus ketika kami sebentar lagi akan menyambut Natal. Tuhan yang berkati agar setiap kami boleh ikut ambil bagian dan kami boleh memaknai minggu-minggu Advent dan juga nanti Natal dalam terang kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang beri kepada para petinggi negeri kami kemampuan dan juga hikmat serta takut akan Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan, itu untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan sekelompok golongan. Kami membawa juga pergumulan kami Tuhan, mungkin tidak dapat terkatakan oleh lidah dan bibir hamba-Mu. Tapi Tuhan, Engkau yang maha mengerti, Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Kami mau membawa segala pergumulan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan, Tuhan yang juga memberikan kepada kami jalan keluar. Kami percaya ya Allah, ketika Tuhan yang memimpin kehidupan kami, segala sesuatu yang hadir di dalam hidup kami, pergumulan, kesesakan, akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami, permohonan kami. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan membawa persembahan dan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online,
kita akan menyanyikan PKJ 146 baitnya yang pertama dan ketiga, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Tuhan, bantu dan tolong tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk semua kegiatan yang membutuhkan dana dan dikelola dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Han datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Di masa suci ini, ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ku bawa, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan.